Saat kita berpuasa, tubuh mengalami serangkaian perubahan biologis yang terjadi secara bertahap. Proses ini melibatkan pemanfaatan cadangan energi, perubahan hormon, serta aktivasi mekanisme pemulihan sel. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang apa yang terjadi pada tubuh selama puasa. 0 sampai 6 jam pertama. Tahap awal. Pada tahap ini, tubuh masih menggunakan energi dari makanan yang terakhir dikonsumsi. Apa yang terjadi? Glukosa dari makanan masih tersedia dalam darah dan menjadi sumber energi utama. Insulin dilepaskan oleh pankreas untuk membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa. Sebagian glukosa yang tidak langsung digunakan disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen. Tubuh masih dalam kondisi normal seperti biasa dan tidak merasa lapar karena masih memiliki pasokan energi yang cukup. 6-12 jam. Tahap peralihan. Ketika tubuh mulai kehabisan glukosa dari makanan terakhir, ia beralih menggunakan cadangan energi yang ada di hati. Apa yang terjadi? Glikogenolisis dimulai, yaitu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kadar insulin mulai menurun, sementara glukagon meningkat untuk merangsang pelepasan energi dari cadangan tubuh. Otot masih menggunakan glukosa dari glikogen, tetapi jika aktivitas tinggi, tubuh mulai sedikit mengambil energi dari lemak. Pada tahap ini, tubuh mulai merasa lapar ringan, tetapi masih memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas. 12-24 jam. Tahap pembakaran lemak. Saat cadangan glikogen hampir habis, tubuh mulai beralih ke lemak sebagai sumber energi utama. Apa yang terjadi? Lipolisis dimulai, yaitu proses pemecahan trigliserida lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ketogenesis mulai terjadi di hati, menghasilkan badan keton sebagai pengganti glukosa untuk otak dan organ lain. Tubuh mulai lebih efisien dalam menggunakan energi dan mengurangi ketergantungan pada gula darah. Pada tahap ini, beberapa orang mungkin merasa sedikit lemas atau pusing. Tetapi ini adalah tanda tubuh sedang beradaptasi dengan pembakaran lemak. 24-48 jam. Tahap ketosis penuh. Pada tahap ini, tubuh sepenuhnya bergantung pada lemak dan keton untuk energi. Apa yang terjadi? Otak mulai lebih banyak menggunakan beta-hidroksibutirat, jenis keton yang menjadi sumber energi utama. Autofagi diaktifkan, yaitu proses pembersihan dan daur ulang sel yang rusak untuk digunakan kembali. Hormon pertumbuhan meningkat drastis untuk melindungi massa otot dan mendukung perbaikan jaringan. Resistensi insulin menurun, membuat tubuh lebih sensitif terhadap insulin saat makan kembali. Pada tahap ini, tubuh mulai merasa lebih ringan dan memiliki energi yang lebih stabil, meskipun rasa lapar berkurang. 48-72 jam. Tahap regenerasi. Jika puasa terus berlanjut, tubuh mulai melakukan perbaikan lebih dalam pada tingkat seluler. Apa yang terjadi? Sistem imun diperbarui, karena tubuh menghancurkan sel-sel imun lama dan menggantinya dengan yang baru. Peradangan berkurang karena tubuh tidak perlu mencerna makanan dan dapat fokus pada pemulihan. Efek anti penuaan mulai terasa, karena regenerasi sel meningkat dan tubuh memperbaiki jaringan yang rusak. Beberapa orang mulai merasa lebih fokus dan segar karena tubuh sudah beradaptasi sepenuhnya dengan metabolisme keton. Apa yang terjadi jika puasa terlalu lama, lebih dari 72 jam? Jika puasa berlangsung lebih dari 3 hari tanpa nutrisi yang cukup, tubuh mulai mencari cara lain untuk bertahan. Apa yang terjadi? Tubuh mulai mengambil protein dari otot untuk dijadikan energi jika cadangan lemak mulai berkurang. Risiko defisiensi nutrisi meningkat karena tubuh kekurangan vitamin dan mineral dari makanan. Tingkat energi menurun drastis, terutama jika tidak terbiasa dengan puasa panjang. Puasa yang terlalu lama tanpa pengawasan bisa berisiko bagi kesehatan. Jika ingin melakukan puasa jangka panjang, sebaiknya konsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Jadi sebenarnya puasa bukanlah suatu hal yang tidak ada manfaat apa-apanya bagi tubuh ya guys. Malah justru sebaliknya, asalkan dilakukan dengan benar. Dari sini kita simpulkan beberapa manfaat puasa. 1. Menurunkan berat badan dan membakar lemak sebagai sumber energi utama. 2. Menstabilkan gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, baik untuk penderita diabetes. 3. Membersihkan sel-sel rusak melalui autofagi yang bisa mengurangi risiko penyakit degeneratif. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh karena sistem imun diperbarui selama puasa.
5. Meningkatkan fokus dan fungsi otak, karena otak menggunakan keton yang lebih stabil dibanding glukosa. Dengan memahami bagaimana tubuh bekerja saat berpuasa, kita bisa mengoptimalkan manfaatnya tanpa khawatir efek samping yang tidak diinginkan. Yuk di-share ke teman-teman.